Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga. Sementara itu, pemirsa, Wakil Rakyat di DPR RI meminta pemerintah memastikan stok BBM nasional aman dan tersedia di saat arus mudik di tengah kenaikan harga minyak dunia. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga, terutama dalam periode mudik yang menjadi tradisi masyarakat Indonesia setiap tahun. Menurutnya, konflik di Timur Tengah berpotensi mempengaruhi rantai pasok energi global, termasuk berpotensi kurangnya ketersediaan bahan bakar minyak di berbagai negara termasuk Indonesia. Untuk itu, Ahmad mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi kondisi ini dengan memastikan cadangan energi nasional, khususnya BBM, tetap tersedia dan terdistribusi dengan baik. Hal ini sangat penting agar mobilitas masyarakat tidak terganggu, terutama saat musim libur dan arus mudik. Ini apalagi menghadapi Lebaran ini jelas ya membutuhkan stok dari energi kita khususnya BBM ini agar jangan sampai terganggu mobilitas masyarakat kita yang mau mudik. Karena ini adalah tradisi kita, budaya kita yang tidak bisa dihilangkan karena ini sudah jadi budaya kita. Nah, dalam mobilisasi ini tentu cukup besar nih, ya kan? Mungkin ada sekitar 120 jutaan masyarakat mudik. Nah, ini memerlukan transportasi, terutama transportasi yang menggunakan energi, ya, termasuk kereta api, termasuk juga bus, masuk pesawat, dan lebih penting. Pemirsa, pemerintah diminta perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global. Salah satunya dengan mengarahkan belanja negara pada sektor produktif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global. Menurut Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi mendorong defisit APBN melewati batas 3% terhadap produk domestik bruto. Belum lagi lonjakan harga minyak dunia yang terdampak eskalasi perang di Timur Tengah akan semakin membebani APBN. Esther menilai, di tengah ketidakpastian global, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah juga perlu memperluas peluang dari sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan devisa. Langkah itu dinilai penting mengingat kebutuhan dolar Amerika Serikat akan semakin besar, terutama untuk pembayaran cicilan utang luar negeri serta berbagai transaksi internasional. Yang harus dilakukan adalah menggarap sektor-sektor yang memang menghasilkan US dollar lebih banyak, karena kebutuhan US dollar ini kan tidak hanya untuk membayar utang, tetapi semua pembayaran itu ekspor impor ya, dan perjalanan wisata misalnya atau perjalanan yang lainnya ke luar negeri itu juga menggunakan US dollar. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional melalui pembangunan dan penambahan kilang minyak di dalam negeri, serta mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT ASDP Indonesia Ferry Persero melaporkan bahwa mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia mulai meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Heru Widodo, mengatakan jumlah pemudik yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke wilayah Sumatera pada H-5 Lebaran mencapai 41.000 orang, turun sekitar 11% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang mencapai lebih dari 47.000 pemudik. Sementara itu, total kendaraan yang telah keluar dari Jawa menuju Sumatera mencapai 10.000 atau turun 14% dibandingkan tahun lalu yang bisa mencapai 14.000 kendaraan. Heru memproyeksikan puncak arus mudik Lebaran terjadi pada 18 hingga 19 Maret 2026 dan pola pergerakan pemudik diperkirakan masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu meningkat setelah waktu berbuka puasa hingga menjelang subuh. Ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu dengan periode yang sama ya, H-5 tahun lalu, ini turun 11,6% dari 47.193 orang. Ini untuk wilayah dari Jawa menuju Sumatera.
Lalu kemudian untuk kendaraan roda 2 ini 4.241 unit, naik 11,6% dari 380 unit di periode yang sama, H-5 tahun lalu. Lalu kemudian untuk kendaraan roda 4 berjumlah 5.539 unit atau turun 23,1% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu atau H-5 tahun lalu. Lalu kemudian untuk bis 274 unit naik 12,3% dari 244 unit. Ini naik 12,3% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu atau H-. Pemirsa, di tengah konflik geopolitik yang masih belum mereda, pemerintah Iran memutuskan untuk menaikkan upah minimum dari 103 juta rial menjadi 166 juta rial. Kenaikan upah merupakan kebijakan tahunan Iran sebagai upaya penyesuaian terhadap inflasi. Pemerintah Iran memutuskan untuk menaikkan upah minimum 2026 sebesar 60% meski perang masih berkecamuk. Kenaikan upah merupakan kebijakan tahunan Iran sebagai upaya penyesuaian terhadap inflasi. Kebijakan kenaikan upah minimum Iran diumumkan Menteri Ketenagakerjaan Iran Ahmad Meidari pada hari Minggu lalu. Meidari menyatakan upah minimum bulanan akan meningkat dari 103 juta rial menjadi 166 juta rial pada tahun kalender Persia mendatang. Selain kenaikan upah minimum, pemerintah Iran juga mengumumkan kenaikan untuk tunjangan keluarga. Hal itu berlaku juga untuk tunjangan anak. Adapun inflasi di Iran terus melonjak di tengah tekanan sanksi Amerika Serikat dan mitranya. Sementara nilai tukar rial Iran juga terus merosot, di mana rial Iran saat ini diperdagangkan sekitar 1,47 juta rial per dolar Amerika. Menurut angka resmi, inflasi pangan di Iran telah melonjak hingga hampir 90%, sementara inflasi konsumen naik menjadi sekitar 60%. Berdasarkan data statistik resmi, inflasi tahunan pada 2025 tercatat sebesar 44,6%. Dengan angka inflasi yang tertinggi, biaya pembelian barang dan jasa telah meningkat secara drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, serangan drone menyasar sebuah hotel di Baghdad, Irak, yang mana kerap digunakan untuk menginap oleh diplomat asing. Peristiwa tersebut terjadi menyusul serangan yang menyasar kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, namun berhasil dicegat oleh pasukan Irak. Sebuah hotel yang sering menjadi tempat menginap diplomat asing di zona hijau Baghdad, Irak menjadi sasaran serangan drone di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Irak. Kementerian Dalam Negeri Irak melaporkan insiden itu terjadi pada Senin kemarin, meski demikian tidak ada korban jiwa dalam serangan ini. Pihak berwenang di Irak mengidentifikasi proyektil yang jatuh di hotel yang terkena serangan merupakan proyektil dari drone. Namun penyelidikan lebih lanjut atas proyektil tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Serangan tersebut terjadi sesaat usai pasukan Irak mencegat roket yang menyasar kedutaan besar Amerika Serikat di negara tersebut. Pejabat pertahanan mengonfirmasi pasukan Irak berhasil mencegat serangan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad. Kondisi keamanan di Irak ikut bergejolak usai Amerika Serikat dan Israel menggempur habis-habisan Iran sejak akhir Februari lalu. Iran lalu membalas serangan ke Israel dan aset militer serta kedutaan besar Amerika Serikat di Timur Tengah karena mereka meyakini pangkalan militer itu digunakan untuk menyerang Iran. Berbagai sumber IDX Channel.